Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini di majelis ilmu Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita. Amin. Allah Ta'ala berikan kemudahan, kelancaran dalam usaha dan urusan kita. Amin. Allah Ta'ala kabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin. Melanjutkan kitab Sulamut Taufik, yaitu masih pada pembahasan maksiat-maksiat yang terkait dengan kita punya lisan atau dosa-dosanya lisan. Wa minha qala al-muallif rahimahullahu taala wa damanafa bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa minha sabbu sahabati wa syahadatu zuri wal khulfu fil wa'di idza wa'adahu wa huwa yukmirul khulfa. Wa minha, dan sebagian atau setengah daripada maksiat-maksiat lisan, yaitu sabbus sahabati, mencaci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang disebut sebagai sahabat Rasulullah, yaitu mereka atau orang-orang yang hidup semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah semuanya yang disebut orang-orang yang mereka hidup semasa Rasulullah disebut sebagai sahabat? Oh, enggak. Enggak semuanya. Enggak semua dari mereka yang hidup semasa Rasulullah disebut dengan sahabat. Tetapi mereka juga yang tentunya beriman kepada Rasulullah. Mereka hidup semasa Rasulullah, mereka berjumpa dengan Rasulullah, mereka bertemu dengan Rasulullah. Tetapi enggak semuanya juga. Enggak semua orang yang hidup semasa Rasul, enggak semua orang yang hidup semasa dan berjumpa dengan Rasulullah disebut sebagai sahabat. Mereka adalah orang-orang yang juga beriman kepada Rasulullah. Jadi hidup semasa Rasulullah, kemudian berjumpa dengan Rasulullah, dan beriman kepada Rasulullah. Serta mereka orang-orang yang mati, wafat, meninggal dunianya membawa keimanan. Itulah mereka sahabat Rasulullah. Ada yang hidup semasa Rasul, berjumpa juga dengan Rasulullah, tapi nggak beriman, nggak disebut sebagai Rasul, nggak disebut sebagai sahabat Rasulullah. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan mereka orang-orang yang hidup semasa sama Nabi, semasa sama Rasul. Mereka juga bertemu, jumpa dengan Rasulullah, tapi mereka nggak beriman, nggak disebut sebagai sahabat. Dan ada orang-orang yang dia beriman sebelumnya, kemudian Nabi meninggal dunia, Nabi wafat, mereka lepas daripada keimanan. Mereka pun juga nggak disebut sebagai sahabat Rasulullah. Nah, aslinya, hakikatnya bahwa sahabat itu adalah murid-muridnya Rasulullah. Memang dalam artian sahabat itu adalah teman, kerabat, sahabat gitu. Tapi sejatinya mereka adalah murid-murid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa orang yang dia menyakiti, dia mencaci maki para sahabat Rasulullah, maka ia pun juga mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabba ashabi," siapa orang yang dia mencaci para sahabatku, fa alaihi laknatullah, maka baginya laknat Allah Subhanahu wa taala, wal malaikah, dan juga malaikat melaknat, wan nasu ajmain, dan seluruh manusia
ikut melaknat daripada orang-orang yang dia mencaci sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sekarang ini kan banyak aliran-aliran atau golongan yang dia mencaci maki para sahabat Rasulullah. Ada yang mencaci maki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab apa? Sebab katanya Sayyidina Abu Bakar itu merebut tahta daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kudunya, kalau kata mereka, kudunya yang menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Ini mereka adalah orang-orang yang mencaci maki sahabat Rasulullah, dan termasuk daripada dosa besar mencaci maki sahabat Rasulullah SAW. Wa syahadatu zuri, kemudian termasuk daripada maksiat lisan adalah syahadatu zur, yaitu saksi palsu. Saksi palsu tuh yang bagaimana? Yang dia orang mengatakan apa yang tidak sebenarnya. Dia bersaksi, demi Allah saya melihat orang tersebut melakukan kejahatan, padahal enggak. Nah, itu dia bersaksi dengan dia punya lisan, saksinya adalah kesaksian yang palsu, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Udah berbohong juga, dia bersaksi juga. Nah, ini termasuk adalah maksiat lisan. Maka kata Allah, wajtanibu qaulaz zur, jauhilah daripada kalian qaulaz zur, perkataan yang demikian saksi palsu itu. Ya, syahadatu zur atau qaulaz zur artinya adalah saksi palsu. Maka jangan macam-macam dah. Baik-baik kita punya lisan dijaga, jangan sembarang kita bersaksi, bahkan kita mengatakan demi Allah gitu. Padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu adalah saksi palsu. Wal khulfu fil wa'di idza wa'adahu wa huwa yukbirul khulfa. Wal khulfu, dan ingkar fil wa'di, di dalam janjinya. Idza wa'adahu, apabila ia berjanji. Wa huwa yukbirul khulfa, dan dia menyembunyikan keingkarannya. Ini termasuk daripada maksiat lisan. Yang bagaimana orang yang ingkar di dalam janjinya, bukan yang dia tidak menepati, itu nanti lain. Ini dia ingkar. Di saat dia berjanji, dia udah ada di dalam hatinya berniat untuk mengingkari daripada perkataannya. Ya, seperti kemarin perkataan insya Allah. Dia bilang insya Allah, insya Allah saya datang Pak RT ntar ke rumah. Tapi di dalam hatinya udah ingkar tuh, kagak bakalan datang. Itu namanya al-khulfu fil wa'd, mengingkari di dalam janji. Apalagi dia membawa nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, Maha Agung. Insyaallah, dia bilang, dia mempermainkan nama Allah. Insyaallah. Tapi di dalam hatinya ingkar untuk menghindari segala macam. Nah, ini namanya maksiat lisan. Jadi baik-baik juga. Ya, kalau kita menyerahkan kemudian kita mengatakan insyaallah, berarti jangan sampai tuh ada di dalam hati kita untuk ingkar. Serahkan aja udah kepada Allah. Umpama Allah berkehendak ya jadi, kalau enggak ya enggak gitu. Jangan kita mengucap insya Allah tapi di dalam hati kita juga udah ingkar. Artinya ingkar tuh memang kita kagak bakal mau ngelakuin daripada apa yang menjadi perkataan kita. Kan banyak nih zaman sekarang begitu. Cuma kita buat ngejaga hati kita, walaupun orang udah bilang insya Allah di segala macam, jangan kita kagak percaya, udah biarin aja dia mau kata insya Allah. Umpamanya dia juga ingkar di dalam hatinya, urusan dia, bukan urusan kita. Kita jangan sampai repot-repot. Apalagi orang sekarang, insya Allah orang Indonesia apa orang Arab, lu ya kagak ada urusan. Betul gak? Ya kan orang begitu sekarang. Ya biar dia mempermainkan nama Allah dengan dia mengucapkan insya Allah padahal ingkar, itu urusan dia. Urusan kita ngebersihin hati kita, jangan sampai kita ada suuzon nama orang itu. Ya udah, kalau emang ente mau datang, anda tungguin gitu aja udah. Insya Allah saya bakal datang ya, insya Allah ntar saya datang gitu. Meskipun dia ada ingkar tuh di dalam hatinya, kita nggak usah ada urusan kesana-sana sampai kita suuzon segala macam, nggak usah, biarin aja.
Itu bagi kita. Tapi ketika kita yang mengucapkan janji tersebut, ya saya bakal datang, saya ntar datang dah, ya insya Allah saya ntar datang, itu nggak jadi soal, nggak apa-apa. Dengan dia berniatan untuk hadir juga, atau ya kita nggak tahu ke depannya apa, saya datang apa enggak, ya udah insya Allah saya datang. Cuman jangan sampai ada dibarengin dengan niat untuk ingkar. Nggak mau datang cuma ngomongin insya Allah. Banyak yang lagunya begitu. Banyak apa enggak? Banyak. Besok malam Kamis ngaji, iya Ustaz, insya Allah. Padahal dalam hatinya iya, dia mau ngayap kemana ya? Ada yang begitu. Cuman kan kita mah urusan kita tadi berhusnuzon, ya berprasangka baik aja. Tadi termasuk dosa besar orang yang dia berjanji, dia berjanji saya akan datang gitu, tapi di dalam hatinya sebenarnya ingkar. Kalaupun dia sudah janji dan memang udah ada niatan untuk datang, kemudian pada saat waktunya dia nggak datang, itu bukan ingkar, itu hanya tidak menepati janjinya. Ya, maka baik-baik kalau kita mau ngomong, jangan langsung ngomong sekatangnya kita sembarangan. Insya Allah, karena Allah yang berkehendak. Insya Allah saya datang. Ya, kalaupun nggak datang ya udah berarti. Cuman jangan di saat itu kita berbarengan ada niat, ada ingkarnya kita dalam janji kita. Banyak orang-orang begitu sekarang ya. Insya Allah ya, tuh apalagi membawa nama Allah. Jangan main-main begitu ya. Biasain. Kalau emang mau datang, insya Allah saya datang gitu. Kalau emang enggak, ya udah bilang enggak, kayaknya nggak bisa datang dah saya gitu. Mendingan ngomong begitu. Ntar nyakitin hati dia, Ustaz, ini segala macam. Daripada lu disiksa sama Allah, bawa nama Allah lagi. Iya. Lebih baik disiksa apa dicemberutin sama manusia? Baik dicemberutin sama orang daripada dicemberutin sama Allah. Iya. Udah bilang aja kalau nggak bisa datang, bilang nggak bisa datang, gitu aja udah. Jangan kebanyakan janji mulu. Kayak calon di sini aja, presiden apa itu? Iya, caleg dah gitu tuh, presiden mulu, palsu presiden. Wa matlul ghani dan mengulurnya orang-orang yang kaya, mengulur atau menunda-nunda. Al-ghani di sini maksudnya adalah orang yang mampu. Apa maksudnya? Termasuk daripada maksiat lisan adalah mengulur atau menundanya orang yang mampu. Ini dalam perkara utang piutang. Dalam perkara utang piutang. Kalau giliran ditagih sama orangnya, kita bilang kagak ada, ntar aja dah ya, lagi nggak ada. Padahal ada, padahal mampu untuk dibayar saat itu. Itu termasuk maksiat lisan. Karena apa? Zolim kita. Kewajiban kita yang harus kita tunaikan, kita bayar utang tersebut. Di saat kita ada kemampuan untuk membayarnya, kemudian orangnya nagih, orangnya minta, tapi kita bilang nggak ada. Nah, perkataan itu disebut mutlul ghani atau matlul ghani, mengulur atau menundanya orang yang mampu, maka itu termasuk maksiat lisan. Apalagi kalau sekali, dua kali, tiga kali ditagih, bilang kagak ada juga. Ini jangan dibiasain begitu tuh. Kalau kita punya kewajiban untuk kita lunaskan, bayar utang segera gitu. Karena yang namanya mati kagak tahu. Emang ada sekarang orang laki nih, suami ngutang, bininya tahu? Oh jarang. Ntar lempengan lakinya udah meninggal, bininya keder, didatengin banyak orang. Dia utang sama si anu, pulan sini segala macam. Ya kan? Nah, makanya segera kalau kita punya utang, lunasin. Kadang utang itu biar kata sedikit, lunasinya berat.
ada aja lah keperluannya, ada aja lah gangguannya. Bagaimana utang yang banyak, sedikit aja kita rada berat buat ngebales, buat ngebayarnya. Ya, jangan dibiasain banyak ngutang nih segala macam. Kalau emang kagak punya, udah kagak usah dipaksain. Terkadang kita sama yang namanya kebutuhan dibelakangin, mentingin keinginan. Keinginan aja dulu kita maunya apa, buat beli ini, beli itu segala macam. Sedangkan kebutuhan akhirnya nanti kita banyak utangnya. Kalau misalkan kagak ditagih-tagih, emang kagak diminta gitu, emang orang yang kita ngutangin tuh kagak minta sama kita, kagak nagih, dosa nggak kita? Kita kagak bayar juga, belum kita bayar, hah? Tetap dosa ya. Cuman kalau kagak ditagih, kita nggak ada perkataan kayak tadi gitu, nggak bilang udah ada atau belum, itu nggak termasuk maksiat. Sebab gitu ya, fa in lam yutolab fa idza tuliba fa in lam yutolab fala maksiyah. Apabila diminta, tapi kalau misalkan belum diminta, nggak maksiat. Ini perkara kalau udah diminta, ditagih, cuman kita bilang kagak ada, maksiat tuh. Tapi kalau belum diminta, kagak maksiat, meskipun udah ada. Gitu. Tapi kewajiban kita tetap untuk membayar, untuk menyegerakan itu lebih baik gitu. Yang dikatakan maksiat adalah yang dia menunda-nunda, sedangkan dia mampu untuk membayarnya. Wasyatmu dan mengolok-olok. Wasyatmu dan mengolok-olok, yaitu menghina kekurangan orang lain. Baik orang tersebut kekurangan dalam harta, kekurangan dalam fisik, cacat, kekurangan dalam masalah nasab, apapun kekurangan orang, nggak pantas buat kita punya lisan ini untuk menghina, mengolok-olok orang lain. Ya, termasuk dosa besar mengolok-olok. Kalau kata kita gini, emang hidung dia pesek gitu ya, pesek gitu, pesek kita kata begitu tuh, itu kan namanya mengolok-olok orang. Emang hidungnya kurang mancung, kurang kelihatan, emang kita kata begitu tuh. Padahal kan orang pesek ada kelebihannya. Apa kelebihannya? Napasnya irit, hidupnya lebih lama dia. Iya kan? Di setiap kekurangan pasti orang itu memiliki kelebihan, dan setiap orang yang ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Likulli syai'in maziyah, segala sesuatunya itu punya kelebihan. Jadi nggak pantas buat diri kita untuk mengolok-olok atau menghina kekurangan orang lain. Oh, dosa besar itu. Jaga kita punya lisan. Wasabu dan mencaci maki orang lain. Mal'un, terlaknat orang-orang yang suka mencaci maki orang lain. Apalagi mencaci maki orang tua. Ya. Kalau ada orang caci maki orang tuanya si fulan, dikata-kata, dihina segala macam. Ya subbu abar rajul fayasubbul akhar abahu. Ketika ada orang yang dia mencaci maki orang tuanya orang lain, maka sejatinya akan datang orang lain yang mencaci maki orang tua kita. Akan ada begitu. Karena hidup begitu, kalau kita kagak mau nyubit, kalau kita nggak mau dicubit ya jangan nyubit. Ada seseorang yang dia mencaci maki orang lain, maka orang lain pun akan mencaci maki. Jadi begini, ketika kita nih dicaci maki oleh orang lain, kita dihina, boleh gak kita balas caciannya? Boleh gak? Hah? Boleh gak? Gak boleh? Boleh gak kita caci maki? Begini nih, dikatakan bahwa qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, idza sabba syakhsun syakhsan akhar, apabila seseorang mencaci maki orang lain,
falil akhar, maka bagi orang lain tersebut an yasubbahu biqadri ma sabbahu fil adad, bahwa mencaci makinya ia dengan sekadarnya sebagaimana orang tersebut mencaci kepadanya. Wala yajuzu sabba abihi wala ummihi, tapi nggak boleh nyaci maki orang tuanya. Kita dikatain jelek, kita katain lagi jelek gitu. Cuman sekali ngatain sesuai dengan bilangan orang tersebut nyaci maki. Dasar jelek, goblok, tolol, segala macam. Iya, balikinnya begitu. Jelek, goblok, tolol, udah sama. Jangan dilebihin. Dia nyaci maki 1, kita balas 10. Itu yang kagak boleh. Ya, falil akhar an yasubbahu biqadri masabahu fil adat gitu. Sesuai dengan dia ngatain kita 5, kita katain 5. Jangan kita katain 6, zalim udah. Apalagi kalau main tangan, kagak pakai ngomong. Dia ngatain kita sekali, dasar jelek, kita langsung tonjok. Nah, itu kagak boleh, namanya zalim dah. Bukan maksiat lisan lagi, maksiat tangan namanya, udah nonjok orang. Ya. Asalkan jangan mencaci maki orang tua tuh. Mal'un man sabba walidayh. Terlaknat orang-orang yang dia mencaci maki orang tua. Termasuk daripada dosa besar. Ya. Walhasil mencaci maki tidak dibenarkan. Ya. Karena itu termasuk maksiat lisan, dosanya besar. Nyakitin orang juga. Mencaci maki, menghina. Walla'nu, kemudian termasuk daripada maksiat lisan adalah melaknat. Apa itu melaknat? Nyumpahin orang. Melaknat tuh nyumpahin orang, bahasa kitanya. Ada orang naik motor ngebut, jatuh lu. Namanya nyumpahin orang. Ya. Kan banyak tuh kita begitu, kadang kita lagi di mana di jalan atau segala macam. Itu terkadang lisan kita nggak dijaga tuh, nyumpahin orang begitu. Iya, itu kagak boleh. Melaknat orang tuh. Itu namanya kan melaknat tuh, nyumpahin orang. Sekalipun bukan kepada orang. Pada binatang, pada benda mati. Kita lagi beneri sesuatu pakai obeng, kagak bisa obeng. Brengsek nih obeng. Obeng disalahin. Hah? Atau binatang, kucing, kita laknat, kita sumpahin tuh kucing, kagak boleh juga tetap. Termasuk melaknat itu namanya nyumpahin kucing. Kagak beranak lu 7 turunan. Kucing dikata kagak beranak 7 turunan. La ilaha illallah. Buahan tuh, buah-buahan sering kita lagi makan, cet asem banget. Kalau kita ngomong asem banget tuh sama jeruk, sejatinya kita ngomong asam sama siapa tuh? Sama jeruknya? Oh enggak. Sama siapa? Sama yang ngasih tuh jeruk? Sama tukang dagang jeruknya? Sama petani jeruknya? Lah jeruk kagak salah dikata asam. Siapa mau kita salahin asam tuh? Tukang dagangnya enggak. Kata siapa? Kita ngata ke siapa tuh? Ke petaninya? Enggak juga. Kamu kebalik ke yang nyiptain jeruk ntar. Jangan sembarang kita nih punya lisan, lidah kita, mulut kita untuk melaknat, nyumpah tuh sesuatu. Baik itu orang, sekalipun itu binatang, benda mati sekalipun, dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ya. Jangan kita melaknat. Tapi bagaimana kalau misalkan kita melaknat emang yang orangnya tersebut udah nampakin keburukannya sendiri. Ya. Contoh orang-orang yang zalim, orang kafir, boleh nggak melaknat orang zalim? Oh boleh. Laknatullah 'alal zalimin, laknatullah 'alal kafirin. Cuman jangan disebut namanya. Ada orang zalim kepada kita, ada orang jahat sama kita, jangan kita sumpahin orangnya. Cuman kita bilang laknatullah 'alal zalimin aja udah cukup. Ada orang zalim sama kita, itu masih diperbolehkan. Kalau sampai kita ngata ke orangnya, misalkan si fulan Nandi jahat sama kita gitu, ya lunan lo kagak bisa beranak,
Iya, nggak usah beranak dia, laki. Ya, jangan gitu, jaga nih. Ya, jaga mulut kita daripada melaknat atau nyumpahin orang. Sekalipun tadi kepada binatang, kambing, kuda, sapi, ya, onta sekalipun. Di zaman Rasulullah ada begitu. Orang dia melaknat atau nyumpahin tuh ontanya yang lagi mau ditekin. Udah gitu habis disumpahin ditekin. Lah kata Rasulullah, turun. Udah dilaknat masih pakai, udah ngatain masih make tuh onta. Kan enggak pantas-pantasnya. Ya. Motor mogok mulu, kita kata ini itu segala macam. Salah orangnya, motor kagak diservis. Mogok mulu. Motor mah kagak salah, benda mati. Kemudian wal istihza'u bil muslimi, merendahkan kepada muslim. Al istihza, merendahkan, menganggap remeh, meremehkan orang Islam, meremehkan orang, termasuk daripada maksiat lisan. Tahu nggak ngeremehin orang? Bagaimana ngeremehin? Merendahin orang. Kita udah ngaji misalkan, udah dapat ilmunya, ada orang misalkan belum paham, belum ngerti, kita kata, kita rendahin. Makanya ngaji tong kayak gua, itu namanya ngeremehin kan. Ya, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih pintar, merasa diri lebih mampu. Ini meremehkan. Kadang nggak keluar nih perkataan, ketawa, nyengir, itu termasuk al-istihza, remehin. Lagu-lagunya mau dagang kayak gua, nggak laku-laku lo. Kata juga apa lo? Anak baru kemarin sore. Ya, banyak tuh istihza tuh, meremehkan begitu. Baru keluar ngaji baru seminggu sekali aja tuh, udah belagu ini segala macam. Itu namanya ngeremehin kan, merendahkan seseorang. Biarpun dengan tertawa, candaan segala macam. Ada tuh kisahnya. Siapa? Sahabat Rasulullah, Abi Dzar Al-Ghifari cekcok dengan Sayyidina Bilal bin Rabah. Ada agak sedikit cekcok. Kemudian Abi Dzar mengatakan seperti ini kepada Bilal, ya benar sauda. Artinya anak hitam. Kan Bilal bin Rabah emang begitu perawakannya, penampilannya. Anak hitam gitu. Kata siapa tadi? Kata Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Abi Dzar melaporkan ini kepada Rasulullah, bukannya ngadu supaya bagaimana, enggak, supaya agar dinasihati aja gitu. Bukan ngadu semata-mata pengen nyari pembelaan, enggak. Bilal bin Rabah melapor ini kepada Rasulullah. Habis dipanggil ya benar sauda, anak hitam gitu. Sekarang pertanyaannya, apa keistimewaannya dan kelebihan anak putih di atas anak hitam? Kan enggak ada, sama. Kelebihannya pesek sama mancung enggak ada. Sama semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan hanyalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Cuma takwanya yang beda. Apa yang membedakan kita? Enggak ada. Itu namanya istihza, meremehkan. Ya. Kemudian kata Rasulullah, innakam ru'un fika jahiliyah, kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Sesungguhnya dalam dirimu ada sifat-sifat jahiliyah. Ya. Kemudian Abi Dzar Al-Ghifari minta maaf kepada Bilal bin Rabah. Minta maaf, kamu lalu meletakkan pipinya di atas bumi dan meminta kepada Bilal bin Rabah untuk menginjak pipinya dengan kakinya Bilal bin Rabah. Oh, Bilal bin Rabah nggak mau. Oh, nggak perlu begitu, udah cukup. Asalkan udah dinasihati oleh Rasulullah bahwa itu salah. Istihza, merendahkan, meremehkan orang lain itu nggak boleh. Ya, orang lain punya kekurangan nih segala macam, jangan kita anggap remeh, kita meremehkan, dia kata jadi candaan dah, candaan doang gitu, bercanda ini segala macam. Sekalipun bercanda, ya jangan.
apa kita gimana? Kalau ada perkataan itu kathratut dhahik tumitul qalb. Banyak ketawa itu bisa mematikan hati. Yang selama ini kita pengen diajak kebaikan susah ini segala macam, mungkin itu tadi banyaknya canda gurau dalam kehidupan kita sehingga hati kita untuk diajak kebaikan tuh rada berat, susah gitu. Makanya jangan terlalu banyak bercanda, jangan terlalu banyak meremehkan orang lain. Kata Nabi SAW, man ayyara akhahu bidanbin qad taba minhu lam yamut hatta ya'malahu. Siapa orang yang mengejek orang lain ya dengan dosanya, emang orang tersebut pernah melakukan maksiat tapi udah bertobat. Ini dulunya dia preman, dulunya dia doyan maksiat, ngelakuin dosa mulu hampir tiap hari. Sekarang dia udah hijrah, dia tobat. Kemudian kita ejek tuh orang-orang itu. Maka ketahuilah kata Rasulullah, lam yamut hatta ya'malahu. Orang yang ngejek tersebut nggak bakalan mati kecuali udah merasakan dosa yang pernah dikerjakan orang yang diejek itu. La ilaha illallah. Keras banget tuh. Kita ngomong misalkan ada orang yang taubat segala macam, hijrah daripada dia punya maksiat, kita ejek, kita ledek tuh orang-orang itu, kitanya kagak bakalan mati, nggak bakalan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali kita merasakan dosa maksiat yang udah pernah dia lakuin. Ya, baik-baik juga tuh, jaga tuh mulut kita tuh. Ya, kalau ada orang yang hijrah, taubat dari maksiatnya, alhamdulillah, kita dukung. Mau ngaji, ayo kita beliin sarung, kita beliin kokok, kita kasih picinya. Jangan kita ledek. Jangan ya. Jaga tuh sekali lagi punya lisan. Jangan meremehkan orang. Jangan kita mencaci maki orang, mengolok-olok orang. Kecuali orang-orang yang memang dia girang tadi dengan maksiatnya, dikatain malah tambah girang. Itu kagak dosa. Ya, itu enggak dosa. Ya kita ledek orang tersebut, kita katain orang tersebut, tapi dia seneng girang gitu. Nah, itu nggak apa. Ada nggak yang begitu? Ada ya. Malah jadi bahan ejekan segala macam, tapi dia seneng, dia girang gitu. Nah, itu hakikatnya ada min jumlatil mizah, itu daripada bagian daripada bercanda. Cuman bagusnya kita hindari gitu ya. Jangan kita meledek, meremehkan orang. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah meledek atau menghina satu kaum kepada kaum yang lainnya. Asa an yakunu khairan minhum, karena boleh jadi orang yang kita ledek, orang yang kita hina adalah orang yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada diri kita. Orang yang kita caci maki, orang yang kita rendahkan, orang yang kita remehkan, ternyata dia adalah orang yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan diri kita. Apalagi sampai kita benci orang tersebut, boleh jadi orang tersebut adalah yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan diri kita. Jaga diri kita, jaga lisan kita. Jangan kemudian mudah gampang ngejek orang, ngeremehin orang, nyaci maki, ngolok-ngolok segala macam. Wa kullu kalamin mu'adzin lahu, dan setiap ucapan yang menyakiti bagi seorang muslim, biar kata tadi cuma candaan, biar kata tadi cuma kita bahan tawaan segala macam, hindari ya. Kan nyelekit banget, apalagi cuma nyengir dah. Kita lagi ngobrol bareng-bareng segala macam, dicengirin sama orang gitu tuh. Dengan orang tersebut meremehkan, itu lebih menyakitkan. Nggak pakai ngomong, menyengir, lagu lu. Iya, itu kan itu lebih nyakitin tuh. Jaga-jaga, apalagi ucapan atau perkataan. Wal kidbu 'alallahi wa 'ala rasulih wallahu a'lam bissawab, bisiril Fatihah.